Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Hanifah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Makassar, Prodi Biologi, NPM 2290044950003. Ini adalah SKBS saya dan ini adalah formulir pendaftaran UKM PPG saya. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi sistem ekspresi, model pembelajaran problem based learning di SMK Negeri 10 Pindrang. Mohon doanya agar diberi kelancaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu melakukan pembelajaran, Ibu ingin mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Mohon acungkan tangan jika namanya saya sebut. Andi Gerhana, Eka, Satriani, Alia, oke. Jadi kaitannya dengan sistem ekspresi. Pertanyaan ini nantinya kita akan selesaikan dalam pembelajaran hari ini. Sebelum masuk pembelajaran, Ibu ingin anak-anakku sekalian berdiri semua, ya, sebagai motivasi hari ini. Silakan berdiri. Jika Ibu mengatakan anak Indonesia, kalian mengatakan pasti bisa, semangat, semangat, semangat. Diikuti dengan gerakan yang lebih semangat lagi. Oke? Sudah paham? Sudah. Anak Indonesia pasti bisa. Ya. Adapun kompetensi dasar dalam pembelajaran kita hari ini ada dua yang ingin kita capai. Ada KD pengetahuan dan KD keterampilan. Nah, untuk 3.9 ini kita akan menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekspresi dan mengaitkannya dengan bioprosesnya, sehingga kita bisa menjelaskan bagaimana mekanismenya, gangguan fungsinya, dan mungkin terjadi pada sistem ekspresi melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Jadi itu yang akan kita lakukan. Nah, untuk KD keterampilan atau anak-anakku sekalian nanti akan menyajikan hasil analisis data dari berbagai sumber. Jadi kita nanti akan mengkaji slide maupun video yang akan Ibu tayangkan. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 yang akan kita capai. Yang pertama, mengidentifikasi letak struktur dan organ ekspresi pada manusia melalui video animasi dengan benar. Yang kedua, kita akan mendeskripsikan fungsi masing-masing organ ekspresi pada manusia dengan baik. Dan yang terakhir, kita akan menyajikan hasil analisis data tentang organ ekspresi dengan penuh percaya diri. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Karena sudah semua duduk di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, ya, kelompoknya siapa? Aminah. Kelompok 2 Gerhana, dan ketiga Saudari Eka. Jadi Ibu bagikan LKPD. Nanti akan Ibu sampaikan bagaimana petunjuk pengerjaan dari LKPD kita hari ini. Oke, sudah. Kalian sudah mendapatkan LKPD? Sudah. Oke. Nah, di situ ada petunjuk pengerjaannya. Anak-anakku sekalian, silakan baca petunjuk pengerjaan dari LKPD, ya. Jadi di sini yang Ibu nilai adalah kerjasama kelompok dalam memecahkan masalah. Nah, di dalam
Iya, tapi nanti belakangnya. Jadi kita baca dulu artikel. Dari artikel ini yang tidak pernah berkeringat kan kita tuliskan di sini rumusan masalahnya. Apa yang menjadi masalahnya? Nah, tahu ya cara merumuskan masalah itu diikuti dengan kalimat tanya apa, kenapa, bagaimana. Jadi kita tuliskan di sini kenapa siapa namanya ini dia tidak berkeringat selama 10 tahun, kita tuliskan di sini. Nah, dari hasil tersebut kita tuliskan lagi jawaban hipotesisnya. Hipotesis itu adalah jawaban sementara. Jadi jawaban tak sebelum melakukan pembuktian. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Jawaban sementara saja, tidak masalah dari kita bagaimana tanggapan tak dari artikel. Kan belum melakukan pengujian percobaan, toh? Jadi tidak masalah. Jadi terserah dari jawaban anak-anakku sekalian. Oke, sudah paham? Sudah, silakan tanyakan. Berikan saya dulu pertanyaan. Bagaimana kenapa ini? Ada kesulitan dalam pengerjaannya? Sesuai dengan pertanyaannya tadi, ya? Apakah kita mengeluarkan sat sisa? Jadi tuliskan dia. Ada penjelasannya lagi. Apa kira-kira organ apa yang mengeluarkan keringat? Apa? Ada kulit, ginjal, apa lagi satu? Hati. Tuliskan kerjakan ya secara berkelompok.
Berapa menit kira-kira? Ada video yang kutampilkan di fase ketiga dijawab lagi ada semua pasti ada jawabnya paus kalau jawab memang kita tuliskan ini apa tadi rumusan masalah dengan hipotesis jawaban sementara atau hipotesis, kita akan menguji jawaban sementara. Jawaban sementara ini dari artikel tadi. Kita baca pertanyaannya ujungnya di sini berdasarkan pendapat kelompok tak. Nah, apakah tindakannya sudah tepat dengan tidak banding bagaimana tadi? Tadi tidak pernah berteringat, jadi dia mandi 10 kali sekali supaya tetap basah. Nah, apakah tindakannya seseorang ini sudah tepat dalam menangani penyakitnya? Yang saat ini kita akan penyakit ini. Jadi kita yang ada belajar poin-poin lain nama penyakitnya. Bagus, kira-kira kalau sudah berteringat. Justru jadi penyakit kan pertanyaannya tadi bagaimana kalau kita tidak membuang hasil sisa tubuh. Jadi setelah menguji jawaban sementara, kita tuliskan lagi penjelasannya tentang penyakit tadi. Jadi jawaban sementara. Bisa juga ini nama penyakitnya. Bahkan bajunya itu pakai pasar karena dia seperti kerusakan pada bagian korpornya. Kita itu kaji bagaimana penjelasannya mengenai paradigma. Jelaskan itu penting adalah anak-anakku sekalian, tadi kita sudah membuat hipotesis ya, jawaban sementara. Nah, untuk merumuskan masalah yang sudah kita buat, Ibu akan membimbing dalam kegiatan penyelidikan video. Jadi ada video yang akan ditampilkan. Silakan catat hal-hal yang dianggap penting dari video tersebut untuk membantu anak-anakku sekalian dalam pengerjaan LKPD. Jadi simak baik-baik ya. Oke. Manusia memiliki kemampuan untuk mengatur berapa banyak jumlah air yang harus dikeluarkan akan dikeluarkan dalam bentuk keringat atau dalam bentuk urin. Lalu bagaimana proses pengeluaran zat tersebut? Dalam tubuh manusia ada yang dinamakan sistem ekskresi. Apa itu sistem ekskresi? Simak video berikut ini. Zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh seperti urin, keringat, gas, karbon dioksida, urea, asam urat, dan bilirubin. Zat sisa tersebut harus dikeluarkan karena apabila menumpuk dalam tubuh menimbulkan penyakit, bahkan kematian, ngeri sahabat. Oleh karena itu, ada sistem ekskresi yang akan bertugas melakukan peran tersebut. Sistem ekskresi merupakan kemampuan untuk menjaga keseimbangan
ketahui sahabat, organ ekskresi pada manusia terdiri atas 4 organ, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Ginjal merupakan organ ekskresi yang memiliki peran sangat penting karena membuang sisa metabolisme dengan jumlah besar melalui urin. Proses ginjal menghasilkan urin meliputi 3 tahapan, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang kedua ada organ kulit. Kulit merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan bahan yang hampir sama dengan ginjal, yakni sampah nitrogen berupa urea dalam bentuk keringat. Yang ketiga adalah paru-paru dan uap air. Yang keempat adalah hati. Hati merupakan organ ekskresi yang memiliki kemampuan untuk menetralisir racun dan menghasilkan getah empedu. Hati memiliki peran dalam mengubah amonia menjadi urea yang nantinya akan dibuang melalui kulit dan ginjal. Selain mengenal organ-organ sistem ekskresi, sahabat juga akan belajar tentang gangguan sistem ekskresi dan juga upaya untuk menjaga kesehatan organ-organ pada sistem ekskresi. Gangguan sistem ekskresi yang sering terjadi pada ginjal antara lain ada. Kali ini secara sederhana Mr. Kling sudah menjelaskan apa itu sistem ekskresi dan organ apa saja yang merupakan organ pada sistem ekskresi. Namun hal itu belum cukup sahabat. Di video selanjutnya Mr. akan menjelaskan secara detail organ-organ dan tugasnya dalam peran menjaga metabolisme tubuh. Boleh kan? Oke. Sudah melihat saya tadi? Sudah. Sistem ekskresi yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah ginjal. Yang kedua kulit. Yang ketiga paru. Terakhir hati. Hasil SKPD yang ada di kelompoknya untuk selanjutnya dipresentasikan. Ya, nanti dua kelompok yang akan mewakili presentasi kita hari ini. Tambahkan sedikit penjelasan hari ini apa yang dilakukan Pak kita. Ya, saya ada fungsinya saya sedikit disampaikan. Bicara boleh. Dari tubuh. Apa tuh? Bertanggung jawab untuk detoksifikasi dan memecah bahan kimia atau racun yang masuk ke dalam tapi ada bahasa lainnya
kelompok 2, Ibu persilahkan untuk naik ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu LKPD Sistem Ekspektasi yang akan dibacakan oleh Saudara Nursa. Terima kasih atas moderator. Setiap kegiatan yang kita lakukan pasti akan menghasilkan sampah. Contohnya sampah plastik, makanan, kertas, tisu, dan sisa-sisa makanan. Jika dihitung pasti akan banyak sekali sampah yang menumpuk di dalam rumah apabila kita tidak rajin membuang sampah tersebut secara teratur. Nah, sekarang bagaimana dengan sampah-sampah zat-zat yang di dalam tubuh kita? Bagaimana jika sampah tersebut tidak dikeluarkan? Berdasarkan bacaan tersebut, apakah tubuh kita membutuhkan? Jika tidak, bagaimana perawatan yang lebih tepat untuk penderita tersebut? Jelaskan jawaban kelompok kalian. Kesimpulan dan penjelasan tersebut adalah ginjal, kulit, paru-paru, hati. Ginjal mengeluarkan urin, CO2 dan karbon dioksida, hati mengeluarkan NPU. Itulah hasil dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menanyakan bagaimana jika tubuh kita tidak mengeluarkan zat sisa. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bagaimana jika tubuh kita tidak mengeluarkan zat sisa. Sistem ekosistem merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Apabila zat sisa tidak dikeluarkan, yaitu tubuh akan keracunan sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit dan berakhir pada kematian. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya Ibu akan persilahkan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Terima kasih, saya akan membacakan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang seseorang yang tidak pernah berkeringat. Kenapa Fadrul Mun tidak pernah berkeringat? Karena Fatmut menderita kelainan pada kelenjar pori-pori kulitnya yang sedikit sehingga keringatnya tidak bisa keluar. Untuk menyembuhkan penyakit yang diderita Fatmuin, Hari Widiono kemudian memberinya resep obat secara gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, kenapa Fadrul Mumin tidak pernah berkeringat? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena menderita kelainan pada kelenjar pori-pori kulitnya yang sedikit sehingga keringatnya tidak bisa keluar. Untuk menyembuhkan penyakit diderita Fatmut, Hari Widiono kemudian memberinya resep obat secara gratis. Bagaimana kelompok 2? Apakah jawaban yang saya berikan benar? Ya, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Nah, sebagai tahap berikutnya, kita akan mengerjakan soal yang ada di LKPD. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan
dan albumin. Adapun beberapa organ lainnya yang diperlukan untuk membuat limbah yaitu hati, usus besar, kulit, paru-paru. Ginjal mengeluarkan cairan dan zat sisa metabolisme melalui urin. Paru-paru karbon bertanggung jawab untuk ekskresi limbah gas dari tubuh. Hati bertanggung jawab untuk detoksifikasi dan memecah bahan kimia atau racun dan masuk ke dalam tubuh kita. Kulit untuk mengeluarkan keringat yang mengandung kelebihan air, garam, mineral maupun sedikit limbah hidrogen seperti urea yang dapat meracuni tubuh. Baik, Untuk saudaranya ada aku akan menambahkan pembelajaran kita hari ini sebagai penutup. Jadi yang kita pelajari hari ini mengenai sistem ekspresi. Silakan perhatikan slide berikut. Jadi sistem ekspresi itu adalah sistem pengeluaran, ya. Ada istilahnya defekasi, ekskresi dan sekresi. Tiga ini adalah hal yang berbeda. Jadi sekresi dengan ekspresi adalah sesuatu yang berbeda. Apa perbedaannya? Yang pertama adalah defekasi, yaitu pengeluaran sistem pencernaan berupa feses atau limbah. Itu namanya defekasi. Nah, untuk sekresi, pengeluaran sisa metabolisme yang masih diperlukan oleh tubuh, contohnya enzim dan hormon. Nah, ekskresi yang kita pelajari hari ini adalah pengeluaran sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh kita, yang harus dikeluarkan. Karena kalau tidak dikeluarkan akan menimbulkan apa? Tadi sudah dibahas, penyakit, bisa menyebabkan yang lebih fatalnya adalah meninggal. Selanjutnya, ya ada organnya, ada 4 yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama adalah ginjal. Apa yang dikeluarkan oleh ginjal? Urin. Kemudian yang kedua hati, apa yang dikeluarkan? Urea. Kulit? Keringat. Tadi paru-paru? CO2. Karbon. Jadi CO2 itu adalah karbon dioksida. Karbon berupa air, ya. Selanjutnya ginjal apa? Ginjal, ya biasa kita istilahnya kidney. Posisinya itu ada di sekitar tulang pinggang, ya. Bisa lihat pinggangnya. Pernah tahan kencingnya yang mana sakit biasa itu? Iya. Pokoknya sekitar tulang pinggangnya. Kemudian panjangnya itu sekitar 10 cm, beratnya 170 gram.